tahun 2029 nanti kalian pilih Partai Gerakan Rakyat Anies Baswedan atau PSI Kaisang, teman-teman. Ini adalah sebuah pilihan yang menarik. Ya, kalau misalnya PSI dihadap-hadapkan dengan PD Perjuangan, ya menurut Adi Praitno itu tidak apple to apple, teman-teman. Sebab PDIP adalah partai besar yang sudah lolos ke parlemen, bahkan menjadi ketua DPR. Sedangkan PSI itu belum lolos, teman-teman. Bahkan suaranya cenderung ya masih di bawah ya, kalau kita lihat surveinya kemarin, teman-teman. Namun kalau kita melihat bagaimana Partai Anies Baswedan, Gerakan Rakyat, ini belum sah menjadi partai politik ya, artinya masih dalam tahap verifikasi saja, sudah mendapatkan 0,5% suara. Ini adalah suara menurut saya sangat luar biasa, teman-teman. Ya kita lihatlah bagaimana PSI kan Gerakan Rakyat belum sah menjadi partai, teman-teman, masih dalam tahap verifikasi. Bagaimana kalau misalnya ya Gerakan Rakyat ini akan sah mendapatkan SK Menkumham, ya saya yakin bahkan Anies saja belum turun untuk kampanye Gerakan Rakyat, teman-teman. Sedangkan PSI itu sudah kampanye ya, ataupun sudah ada safari politik ya, Jokowi turun ke lapangan. Ini adalah pertarungan yang sangat luar biasa menurut saya. Bagaimana 2026 ini mesin-mesin partai sudah dipanaskan, teman-teman. Dan saya yakin partai Anies Baswedan ini nggak kaleng-kaleng, nggak kalah dengan partainya Pak Jokowi, nggak kalah dengan partainya Kaisang, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita simak video berikut. Jadi anggota DPRD provinsi dari salah satu partai yang ada di nasional, partai besar, dan insya Allah mungkin berikutnya adalah menjadi anggota DPRD dari Partai Gerakan Rakyat. Ibu bapak sekalian, kenapa hari ini kita begitu haru? Kenapa hari ini kita meminta perhatian dari semua? Kenapa hari ini kita harus memberhentikan sejenak setiap aktivitas yang kita lakukan masing-masing? Kenapa momentum ini kita membutuhkan perhatian dari semua? Karena kita menghargai kerja keras dari seluruh teman-teman yang ada di Jakarta ini dalam memenuhi setiap syarat administrasi partai politik kita. Bayangkan untuk satu kecamatan dia harus punya SK-DPC. Dan di SK-DPC tidak boleh ada salah nama. Satu huruf pun. Di Jawa Barat harus bikin ulang SK karena salah nama. Di SK tertulis Haryanto, R-nya 1. Di KTP-nya tertulis Haryanto, R-nya 2. Harus dicoret dan bikin ulang. Dan masih banyak yang seperti ini. Punya SK. Dan yang kedua, DPC itu di nama-nama yang ada dalam SK harus fotokopinya terang. Betul? Fotokopi KTP-nya terang. Terus setelah itu harus buat surat pernyataan. Di atas materai 10.000 bahwa tidak sedang menjadi anggota partai politik lain atau pengurus partai politik lain dan hanya menjadi pengurus Partai Gerakan Rakyat. Harus punya domisili. Nah ini yang kadang berat. Di Jakarta Timur ada pengalaman untuk buat domisili, katanya harus izin depan, izin tetangga di samping, kiri kanan, dan belakang. Luar biasa. Selain itu, harus jelas kantornya di mana. Nah dari situ baru mendapatkan surat keterangan. Dan ini tidak hanya di Jakarta, saudara-saudara sekalian. Ini harus ada di sekitar 3.000 kecamatan seluruh Indonesia. Ini tentunya adalah kerja yang tidak ringan. Tapi dalam forum ini, kami ingin menyampaikan progres secara nasional bahwa DKI Jakarta yang melakukan serah terima hari ini telah menggenapi dari 38 provinsi, yaitu 16 DPW seluruh Indonesia telah menerima surat keterangan terdaftar. Tentunya 16 ini telah melewati yang kita sebut dengan fase legalitas. Dan masih sekitar 22 DPW
22 DPW saat ini yang sedang berjuang melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, kemarin kita baru bertemu dengan Kementerian Hukum RI, lengkap Dewan Pimpinan Pusat, beraudensi, bersilaturahmi dengan kementerian. Di situ kita tanyakan bagaimana syarat mendaftar. Di situ juga kita sampaikan bahwa ada beberapa daerah atau provinsi yang harus mendapatkan perhatian. Kami menyampaikan waktu itu sekitar ada 2 provinsi. Provinsi yang satu katanya kepalanya ini, kepala Kanwil itu bertugas dan nanti tanggal 2 Juni baru bisa pulang. Ada juga misalnya di salah satu provinsi bahwa SK yang dikeluarkan itu ternyata SK yang capnya duluan dibanding tanda tangannya duluan. Jadi kami bilang bahwa sampai dengan saat ini kita belum bisa membedakan mana yang tanda tangan duluan, mana yang cap duluan. Ternyata di salah satu Kanwil dia juga memeriksa itu. Dia bilang bahwa ini cap duluan dibanding tanda tangan. Harus diulang. Baik, kami akan ulang, kami tanda tangan duluan, baru kami cap. Wah, ada juga begitu. Nah, seperti ini itu banyak yang bolak-balik. Dan saat ini ada sekitar 22 wilayah. 22 wilayah yang saat ini berproses. Tapi insya Allah 22 provinsi itu akan kita tuntaskan pada bulan Mei 2026 ini. Ibu Bapak sekalian, oleh karena itu fase legalitas ini harus kita tunaikan secara sempurna. Tidak boleh ada kesalahan satupun. Nanti setelah 22 ini tuntas, maka menjadi 38 provinsi. Kalau 38 provinsi ini telah mendapatkan SKT, baru kita bisa daftarkan partai ini di kantor Kemenkum RI. Jadi kalau 38 provinsi ini ada 1 provinsi saja yang tidak bisa mendapatkan SKT, maka kita belum bisa daftar ke kementerian sebagai partai politik. Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah untuk acara DKI Jakarta ini juga dihadiri oleh Ketua DPW Partai Gerakan Rakyat Provinsi Bengkulu. Kita beri tepuk tangan buat Bung Ferry. Luar biasa. Beliau datang khusus untuk menghadiri acara di DKI Jakarta. Jadi kalau lihat tariannya banyak, konfetinya tadi menyala-nyala, dia bilang, aku akan bikin lebih heboh lagi di Provinsi Bengkulu. Insya Allah hari Selasa nanti, Bengkulu juga akan menerima surat keterangan terdaftar dari kantor wilayah hukum RI. Katanya, karena semua ingin merayakan, jadi tidak mau hanya ketua atau sekretaris yang ke Jakarta. Mereka minta Dewan Pimpinan Pusat yang harus datang ke Bengkulu. Dan insya Allah kita akan datang ke Bengkulu. Ibu Bapak sekalian, bila kita setelah menyelesaikan fase ini, bila kita menyelesaikan 38 SKT ini, maka insya Allah kita akan daftarkan partai ini ke kantor Kemenkum RI. Dan karena partai ini partainya rakyat, partai yang lahir dari rakyat, yang dilahirkan pada tanggal 18 Januari 2026, orang-orang datang dari Aceh, dari Papua, ada yang datang dengan pesawat, datang dengan bis dari Jawa, datang dengan kapal laut dari kawasan timur beberapa, dan berkumpul semua itu untuk mendirikan Partai Gerakan Rakyat ini. Jadi partai ini betul-betul partai yang lahir dari akar rumput, partai yang lahir dari rakyat biasa, partai yang lahir dari para pemuda-pemudi pemberani. Nah, oleh karena itu, pendaftaran partai ini harus juga dihantarkan oleh rakyat. Dan karena Kementerian Hukum RI ada di Jakarta, maka DPW, DPC, DPRT, anggota, simpatisan yang ada di Jakarta harus kita hantarkan box pendaftaran yang mungkin ada sekitar 3, 4, 5 box. Jakarta siap? Kita antar iringan-iringan ini. Kita antarkan bahwa partai ini siap untuk mendaftar. Bahwa orang bilang membangun partai itu harus orang. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di
politik dan ini semakin luar biasa ya. Bagaimana gebrakan Anies Baswedan ini nggak kaleng-kaleng teman-teman. Kita lihatlah ya, tahun-tahun ini adalah tahun-tahun bagaimana para elit partai politik tentu memanaskan mesinnya. Dan karena mungkin saat ini sedang Indonesia dilanda banyak bencana alam teman-teman, ya mungkin agenda-agenda para elit mungkin agak tertunda sedikit ya. Tapi kita lihatlah bagaimana sebelumnya ya kan Kaisang misalnya sedang memanaskan mesin PSI teman-teman dengan mendatangkan Jokowi ya untuk keliling daerah. Ini kan bentuk daripada bagaimana PSI dan Jokowi ini ya berambisi untuk menang atau lolos ke parlemen 2029 mendatang. Demikian juga Anies Baswedan ya kan, ya sedang berjalan, sedang menyusun strategi ya, untuk menang atau lolos ke parlemen juga Partai Gerakan Rakyat. Dan menurut saya ini sangat keren ya. Dan Partai Anies ini ya ini sangat hebat teman-teman. Bahkan kita lihat juga bagaimana misalnya PSI ya sampai saat ini belum lolos juga ke parlemen. Namun punya ambisi untuk lolos di 2029. Menurut saya sah-sah saja, wajar saja ya kan. Biar bagaimanapun setiap elit pasti berambisi ya untuk lolos ke Senayan, teman-teman. Saya yakin dengan Anies Baswedan yang saat ini bergerak di Gerakan Rakyat, saya yakin Anies ini akan bisa memenangkan ya Gerakan Rakyat di parlemen. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.